Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia dan narasumber kami Ustadz Fari. Di judul kali ini kita akan membahas kenapa kijis bisa jadi dambalan orang tua. Oke, buat yang penasaran, yuk kita dengerin apa yang Ustadz Fari bisa sampaikan ke kita. Oke, halo Ustadz. Ya, Mas Cynthia. Saya mau tanya nih Ustadz, kenapa kijis bisa jadi dambaan orang tua? Maksudnya apa Ustadz yakin kijis itu dambaan untuk orang tua dan anak-anak? Insya Allah kami yakin sekali ya, karena testimoni dari orang tua wali murid kijis gitu ya. Dibanding sebelum dan setelah mereka menitipkan anak-anaknya di kijis gitu ya, itu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu terus ada laporan perkembangan. Itu perkembangan yang memang selama ini orang tua bingung atau sulit bagaimana sih mengatasi masalah ini gitu. Seperti anak melawan. Oh, contohnya melawan. Melawan. Kemudian bagaimana anak itu paham kalau mereka tuh harus belajar. Dan belajar di rumah? Belajar sendiri. Artinya kamu tuh sekolahnya harus belajar. Seperti punya tanggung jawab menyelesaikan sendiri, target sendiri gitu. Maksudnya semangat bersekolah yang tadi. Semangat bersekolah dan mau berpikir aku lagi belajar apa sih, materiku apa sih gitu. Jadi nggak asal datang sekolah kemudian belajar tapi tadi kamu belajar apa? Apa ya? Mungkin mulai menjawab ketika pulang dia jadi bisa jawab. Ya, setidaknya ada hal yang bisa dibahas tentang akademis. Ya. Jadi yang tadinya misalnya nih perkalian aja nih anak kelas 4, kelas 5 itu masih kosong gitu ya. Nah, di kijis itu semua harus mulai dari basic. Ya, nalarnya seperti operasi hitung bilangan, kemudian walaupun dia udah kelas 5 diulang maksudnya dari matematika awal. Kan dari awal kita tes ya. Seperti tambahan atau perkalian susun ke bawah aja mereka masih bingung. Perkalian 1 sampai 100 mereka masih blank. Seperti itu ya. Itu kita harus ulang. Seperti itu. Kenapa? Kita santai, nggak apa-apa mereka turun kelas, tapi mereka jadi paham bahwa kemampuan aku tuh di sini. Gitu. Aku tuh sekarang sedang belajar tanpa orang tua yang harus terus merasa bertanggung jawab dengan anaknya. Oh ya, mungkin orang tuanya lebih lega. Jadi orang tua bisa santai masak, anak belajar serius kok. Gitu. Jadi itu ya kenapa Ustadz yakin kijis bisa jadi dambaan orang tua? Ternyata salah satunya itu laporan dari wali murid perkembangan mereka di rumah. Betul sekali ya. Kan kita lihat dari seperti ya alhamdulillah masya Allah gitu ya, banyak siswa kijis itu datang dari jauh-jauh gitu kan. Artinya gini, memang kijis masih merintis dan penuh dengan kekurangan. Tapi orang tua ini merasa akhirnya aku menemukan sekolah yang bisa setidaknya menyelesaikan 50% lah minimum tanggung jawab dan masalah anak-anak ini dalam sekolah. Gitu. Seperti kesemangat mereka datang sekolah itu udah minta sendiri gitu. Mah, ayo dong mana nanti terlambat gitu. Ya, kemudian sosialisasinya dan kita tuh anti bullying. Kita sekolah yang anti bullying sampai sedetail itu, artinya dipantau sedetail itu. Anak-anak merasa nyaman ketika kesenggol aja nih. Kalau mereka nggak suka, mereka bisa lapor. Karena itu dibahas. Baik. Dan bahasnya nggak butuh aku lama. Kita sudah punya sistem yang mereka semua tahu gitu ya. Oke, kamu boleh bales atau suruh dia cari sampah. Selesai. Yang disuruh juga, oke. Jadi anak-anak tuh hati-hati. Di mana saja. Katakanlah mereka tadi habis beli ayam gitu ya di warung depan gitu. Datang laporan. Dilaporin juga nggak berani ngancam, nanti dilaporan lagi. Double, berbohong, kenal lagi. Dan itu alhamdulillah masya Allah sudah terbentuk. Ya kita nggak bisa membentuk anak 100% ya, tapi setidaknya dari sebelum datang ke kijis hingga mereka di kijis sampai saat ini berkembangnya luar biasa. Yang seperti dari awal-awal saya selalu ngurus dada gitu ya ngajar mereka, sekarang itu saya sudah malah bisa mengandalkan anak kelas 4, 5, 6 itu untuk memegangnya adik-adik di bawahnya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian kalau tadi mungkin dari perkembangan dari orang tua. Kalau apa yang membuat Ustadz yakin bahwa
Kijis tuh bisa jadi dambaan orang tua? Apa yang membuat Ustadz yakin? Tadi ya, karena yang paling penting itu adalah testimoni orang tua. Kemudian melihat anak-anak ini semangat ya, seperti alhamdulillah sekarang dia jadi semangat, alhamdulillah dia mau minta sekolah terus gitu ya, alhamdulillah dia kalau dibilang nggak sekolah sedih. Kemudian ditanya ada masalah apa di sekolah, paling hal-hal remeh seperti ya tadi mainan aku dipinjam tapi sudah dibales tadi gitu. Atau tadi aku cakar misalnya, berantem biasa anak-anak gitu ya. Terus gimana? Ya tapi udah aku balas tadi, kata Ustadz udah adil. Dibalas harus balas biar adil. Kan ada dua pilihan dia, mau balas atau mau nyuruh dia nyari sampah. Bukan cukup memaafkan aja Ustadz, tapi harus dibalas. Oh jelas, kalau memaafkan itu kan bagus gitu ya. Tapi dalam mendidik, maaf itu sangat kurang. Maaf itu harus, tapi tetap ada tebusannya. Jadi kalau misalnya ada satu temannya memukul gitu, kemudian teman yang satu nanti harus membalas kalau dia lapor ke guru. Betul. Jadi dari situ kita lihat anak-anak tuh kalau di mana-mana misalnya mereka satu grup gitu ya, kemana gitu ya, soalnya kita aman. Karena anak-anak sudah bebas lepas dan percaya dengan sistem sekolah bahwa laporan aku nggak mungkin didiemin. Jadi bukan cuma dihukum sama guru, tapi justru harus dibalas. Betul. Mungkin mereka jadi lebih menjaga ya. Kalau gitu aku nggak mau melakukan deh gitu. Nah, jadi lama-lama mereka kan akhirnya jadi hati-hati. Itu kan yang diinginkan dalam Islam kan, bahwa seperti membawa anak panah itu kan berdosa ketika tidak ditutup dengan bungkusnya. Itu arti kan khawatir melukai orang lain. Nah, hal-hal seperti ini akan diterapkan dari kecil. Jadi mereka terbiasa untuk hati-hati. Kehati-hatian. Ya. Hal-hal yang berbahaya. Betul. Jika mereka saja sudah hati-hati terhadap orang lain, apalagi dengan diri mereka sendiri, dengan keluarga mereka sendiri. Itu yang kira insya Allah tumbuhkan. Makanya ketika kita bandingkan gitu ya, anak siswa kita tuh suka protes rewel ketika keluar, ih kan nggak boleh kayak gitu Ustadz ya, ih kok dia parah banget seperti membuang sampah sembarangan tuh mereka langsung, ih enak banget. Jadi sudah tumbuh rasa otomatis terbiasa, disiplin, hati-hati, peduli. Ada anak ngambek misalnya, ih kok udah bisa ngambek sih, padahal dulu dia ngambek juga kan. Tapi lupa karena sudah terbiasa mandiri. Yang tadinya ketika masuk sini nangis sehari itu bisa 5 kali atau bisa 15 kali gitu ya, nangis dikit-dikit nangis gitu ya. Sekarang satu hari pun atau satu minggu aja bisa dihitung paling 2 kali nangis. Itu pun sebentar. Sampai dia melihat orang aja nih ya. Betul. Karena dari awal juga kan mereka masuk, kita dibiarkan banting-banting meja, banting pintu sampai tembok terkelupas gitu ya, segala macam. Itu di awal kita tahu. Nanti setelah mereka kita kasih reward ya, kemudian dan punishment, mereka akan hilang sendiri sifat-sifat buruknya panah. Baik. Kalau tadi untuk Ustadz yakin ternyata dari testimoni orang tua ya Ustadz. Kemudian kalau untuk anak-anak sendiri, apa hal yang paling membuat mereka tuh mau sekolah di Kijis? Bagaimana anak-anak bisa menjadikan Kijis itu impian untuk mereka? Pertama itu adalah banyaknya aktivitas luar dan itu seru-seru. Kegiatan seru tadi. Betul. Kedua itu adalah kompetisinya hidup. Mendapatkan berkompetisi, mendapatkan hadiah. Itu kan sifat naluri manusia ya untuk berkompetisi. Dan anak-anak itu kita bangun, kita motivasikan bahwa kamu harus berkompetisi, dan di Kijis itu kompetisinya benar-benar dihitung secara detail. Poinnya, siapa pemenangnya, ada hadiahnya. Segala hal itu adalah kompetisi. Baik. Seperti itu. Jadi kemudian hadiahnya itu juga ke taman safari mereka bisa dengan orang tuanya. Tapi mereka nggak dapatkan challenge-nya. Usaha sendiri, mereka dapat tiket beneran, dapat hasil usaha mereka belajar, lapor ke mama, aku dapat tiket, kemudian minat bareng teman. Satu sekolah tahu dia yang menang. Baik. Dan kita tuh melarang apa yang memang berbahaya. Tidak semua dilarang gitu kan, kadang dengan orang tua itu nggak boleh gitu ya, atau bisa jadi malah semuanya boleh gitu ya. Kalau kita apa yang bahaya kita larang, apa yang bermanfaat biarkan. Kebebasan, yang penting mereka bahagia. Betul. Kemudian terjaga dan terarah ya. Betul. Seperti mereka nih mau ke puncak atau mau ke Bandung, itu voting dulu.
mau beli ini atau beli itu, mau pakai ini atau pakai itu voting dulu. Jadi urusan mereka nanti jadinya begini, mereka nggak akan ngeluh. Itu pilihan Bebas itu mereka. ya, memilih, kemudian nanti sampai Betul. sana. Baik. Kemudian ini apa Ustadz yang mau disampaikan? Ya, Kijis itu menawarkan 20 keunggulan ya, yang memang menjadi dambaan orang tua dan anak-anak ya. Oh baik. Salah satunya adalah yang paling menggiurkan itu adalah cukup daftar di Kijis, sekolah di Kijis. Orang tua nggak perlu les bahasa Inggris, bahasa Arab, agama, ngaji, matematika, pelajaran umum, nggak perlu. Jadi bersekolah di sini mencakup semua kegiatan. Mencakup semuanya dan itu personal. Baik. Jadi tidak ada sistem kejar materi, ngerti nggak ngerti, lanjut, nggak ada sistem seperti itu. Baik. Enak Jadi, ya, nggak ya. perlu les-les lagi. Tuh. Jadi orang tua sudah bisa memantau, oh anakku matematikanya baru sampai sini, ya itu kemampuannya. Oh. Yang cepat ya cepat sekali, yang lambat kita stimulasi terus, kita dorong terus. Karena kan ini pakai level ya, jadi kalau udah ada yang bisa lanjut terus nggak apa-apa, nggak harus menunggu. Anak merasa tidak mampu, kita biarkan sampai dia akhirnya merasa bahwa aku nggak ada pilihan selain aku harus mengerjakan ini. Ada yang waktunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, kita biarkan. Baik. Yang paling penting itu adalah menumbuhkan kesadaran bahwa kewajibanku adalah belajar dan aku tidak bisa mengandalkan orang lain. Bertanggung jawab ya. Ya, itu dia. Itu tawaran yang pertama dari 20 keunggulan. Betul. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian tadi anti bullying ya, anti bullying. Jadi orang tua aman, insya Allah nggak perlu khawatir anaknya nanti dapat nauzubillah min dzalik kayak pelecehan seksual gitu. Itu kita ajarkan juga. Itu mengenai bullying kan mental ya, sampai pelecehan seksual Betul. Itu yang kedua, yang ketiga Ustaz? Tidak ada istilah tidak naik kelas, semua pasti naik kelas. Oh seperti itu. Gitu. Jadi orang tuh nggak perlu khawatir nilai bagus-bagus insya Allah. Akademis mereka yang mohon maaf misalnya IQ-nya juga rata-rata. Kita sampaikan ke orang tua, Bu, anak ini spesial dan Allah sedang menyimpan hal yang belum kita tahu. Pasti ada ya? Pasti ada. Jangan dipaksakan dia untuk menjadi apa yang kita mau, tapi apa yang dia seharusnya menjadi. Oh iya, ini bagus sekali Bermanfaat, mengingatkan ya. orang tua ya. Betul. Kadang orang tua pengen, saya sih maunya mereka begini, saya sendiri pun nanti mikirnya dia harus begini, tapi lupa kadang. Boleh kita memilihkan, tapi jangan sampai membebani anak yang di luar kemampuan dia. Seperti itu. Biarkan kita melihat nanti. Betul, karena kan dunia itu seru karena beragam. Ada yang jadi ahli pertanian, ahli mesin, ahli angkasa, ya kan? Ahli perikanan. Kalau semua orang misalnya mau jadi guru semuanya, lantas siapa yang membangun bangunan? Iya. Semua orang mau jadi dokter, siapa kemudian yang menjadi pasiennya gitu kan? Siapa yang akan merawat tanamannya gitu ya? Siapa yang akan menjaga parkiran semua segala macam gitu ya? Semuanya itu adalah berguna menjadi satu kesatuan, yaitu kehidupan. Oh baik. Itu yang ketiga ya tadi. Kemudian yang keempat. Kemudian kita ini tidak hanya mementingkan masa depan terus ya, tapi psikologi anak saat ini itu juga sangat penting. Bagaimana mereka merasa bahagia, bagaimana mereka merasa kok hidup seindah ini ya, kok di saat orang lain mengeluh aku selalu dihujani dengan kebahagiaan, tantangan, keseruan gitu. Ada kalanya mereka harus merasakan aku bosen dan dia harus mencari solusinya sendiri. Tidak bisa setiap saat itu adalah bahagia. Saat mereka bosan, saat mereka tertekan karena aduh target nih, yaitu konsekuensinya kamu tinggal nggak jalan-jalan aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Di sini nggak ada jewer hukuman. Ya. Anak misalnya merasa nggak ada istilah, aduh aku harus melakukan setiap hari 20 soal, kalau nggak mau nggak apa-apa. Hanya saja kamu nggak dapat poin, itu saja. Sadar akan tanggung jawab ya. Kita tidak ada kekerasan, tidak ada pemukulan sama sekali. Hukuman fisik kita tidak ada. Bahkan mereka aja nanti bisa naik kelas semua tetap ya Ustaz. Betul. Tidak ada anak tertinggal kelas karena IQ-nya bawah, jadi orang tua tidak perlu sibuk sambil masak, mantau anaknya ngerjain matematika, biarkan Bu dia bekerja. Nanti mereka akan belajar arti berusaha. Seperti itu. Karena setiap anak itu adalah unik dan spesial.
Baik. Yang keempat tadi ya Ustaz. Kalau yang kelima apa tuh Ustaz? Saya rasa itu ada di 20 itu nanti orang tua bisa baca sendiri ya. Baik. Nanti kita bisa share melalui apa Ustaz kalau mau tahu? Kita ada di link di website kita. Melalui Bisa website. di-download. Ya. Baik. Oke deh Ustaz. Atau hubungi langsung bagian pendaftaran nanti akan dikirimkan. Baik. Seperti itu. Filenya. Baik, jadi cukup sekian mengenai apa yang membuat Hijis Indonesia ini menjadi dambaan orang tua, impian anak-anak, kemudian testimoninya seperti apa dari wali murid yang sudah bersekolah di sini, seperti itu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Fari. Sama-sama. Kita lanjut di pertemuan dan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.